masih dalam rangka liburan di Jakarta nih. Rencananya sih aku mau coba jalan-jalan ke pulau-pulau yang ada di sekitar Jakarta nih. Tapi aku masih bingung nih lur. Kok dari tadi aku gak lihat ada loket penjualan tiket kapalnya. Iya, aku udah di lokasi. Kamu kenapa? Bad mood. Ya ampun, please Ariel. Kamu Ariel Tatum gini ya. Aku tuh ngeset liburan ini 3 bulan loh. Bisa-bisanya kamu nggak hadir. Nah, itu ada orang. Coba aku tanya dulu ya lur. Bang, misi bang. Loket tiket di belah mana ya bang? Tiket zaman sekarang nggak kayak gitu bro. Nah, online dong. Terus nih, yang tidak punya tiket dilarang masuk. Aku beli tiket. Iya, sekarang semuanya serba online bro. Online. Online ya? Udah. Lu daripada pusing kayak orang kena gendam kayak gini, udah. Gua kebetulan udah beli 2 tiket. Terus gebetan gua nggak jadi datang. Ya udah lu bayarin aja. Harga tiketnya 49.000. 49.000 iya, ya? Duh, untung aja aku ketemu sama Sastra nih lur. Udah nggak apa-apa kalau itu duit terakhir lu, nggak apa-apa. Gua nggak enak sama orang-orang kayak gini nih. Aduh. Yuk. Waktunya naik kapal lur. Tenang aja, ada petugasnya yang bakal memanggil dan memastikan kita gak ketinggalan kapal. Emang sekarang udah jauh lebih bagus lur pelayanannya. Norak banget sih, di sana lebih gede ikan-ikannya. Itu mah ikan teri doang. Di pulau banyak? Banyak. Ini kapalnya? Ini kapal. Wih, bagus banget. Tuh, bukan odong-odong. Wih, ini dia kapalnya lur. Kapal Paus 3. Wapi tenan yo. Gak nyangka, cuma 49.000 aja aku bisa naik kapal sekeren ini. Oh iya lur, KM Paus 3 adalah salah satu kapal wisata laut di perairan Jakarta yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Kapal modern ini punya kapasitas hingga 80 penumpang lur. Kapal lintas wisata ini melayani keberangkatan dari Pelabuhan Muara Angke dengan 2 kali trip dalam 1 hari. Jadwal keberangkatannya yang pertama mulai dari jam 8 pagi dan selanjutnya di jam 10 pagi. Pemandangan indah. Iya. Ada rooftop. Boleh? Boleh dong. Sana. Yuk, sana. Udah enak AC loh di sini. Apa nih? Yaudah. Nah, kalau mau lihat pemandangan yang lebih keren, bisa naik ke atas dek kapal yang terbuka ini lur. Wih, langsung berasa jadi pelaut nih. Bisa melihat betapa luasnya lautan dari atas sini secara langsung. Apalagi ditambah hembusan angin laut yang seger. Wah, kebetulan nih lur. Aku diajak Sastra buat lihat langsung ruang kemudi kapalnya nih. Emang boleh? Boleh, kita buat edukasi. Boleh ya Mas ya? Dengan Mas siapa? Hariman. Nah, betul. Nih, berapa jauh kita ke pulau? Sekitar 15 mil ya, Kak? 15 mil, berapa jam itu? 30 menit. 30 menit. Oke. Ternyata cepet juga ya lur. Cukup 30 menit perjalanan dari Pelabuhan Muara Angke ke tujuan pulau pertama, yaitu Pulau Cipir nih. Walaupun aku biasa berpetualangan di darat, perjalanan kali ini naik kapal wisata jadi makin nambah ilmu juga mengenai lautan nih lur.
Kalau lama-lama di sini, bisa-bisa aku jadi masinis saja. Maksudnya nakoda, Lur. Wih, akhirnya merapat juga, Lur, di Pulau Cipir. Tapi kok yo makin lama makin sepi nih, Lur. Mana nih si Sastra? Malah ninggalin aja. Dasar kamu, Sastra, ngagetin aja. Untung aja jantungku gak sampai copot. Lu kayak pembantu baru, lu bingung mulu lu dari tadi gua lihat lu. Elah. Bang Sastra ngapain sih? Sini. Aku lagi cari spot mancing ini. Oke. Gimana menurut lu tempat feng shui yang bagus untuk mancing itu gimana? Yes, pokoknya yang pertama bejang ikan. Oke. Yang kedua, ikannya mau deket. Udah. Jangan mancing di laut, mancing di empang, ha? Mancing di empang, lu itu mau gampang doang lu. Tempat mancing mana? Aper. Tuh laut tuh, lu nyelam, mancing sendiri. Lu cari aja mah, jangan repotin gua, habis duit gua. Temenin lah, Bang. Untung aja, Lur, memang niatku mau mancing di pulau. Jadi gak perlu bingung, walau uangku seret, tapi tetap bakal bisa makan enak ya, Lur. Pucuk dicinta ulam tiba, Lur. Ada seekor ikan yang sedang berdiam di bawah aku, Lur. Langsung aja aku pancing yo. Eits, malah kabur ke dekat daratan. Sik, tak sambut dulu ikannya. Wih, dapet ikan. Apaan ya? Kayak lele tapi ada patilnya di atas. Lumayan lah, bisa buat makan si Sastra. Boncos dia. Asik, dapat ikan 9 nih, Lur. Kalau dilihat sekilas emang mirip ikan lele, tapi bedanya 9 ini hidupnya di air laut atau muara. Rezeki ya kemana? Ikan ini punya ciri khas yaitu duri-duri tajam di sisi badannya. Nah, baik-baik sini ya, jangan lompat. Kalau sampai kena tusuk, bisa bengkak dan perih banget, Lur. Emang tanganku amis, Lur. Satu aja kayaknya gak cukup nih. Perairan berkarang gini emang banyak ikannya, Lur. Weh, strike ya. Lumayan. Gak pakai lama, Lur. Ikan 9 dan ikan kerapu yang kudapat, langsung aku mau bikin masakan ikan steam bumbu rempah ala si gundul. Weh, ikan 9 tadi ternyata sedang bertelur. Jadi aku steam alias kukus bersama dengan ikan kerapunya dulu yo.
Sambil nunggu ikannya mateng, aku siapin dulu bumbu rempahnya. Seperti biasa, bawang putih, bawang merah, dan cabai diiris terlebih dulu lur. Ada daun jeruk dan tomat juga diiris-iris. Semua bahan irisan ini nantinya bakal jadi taburan ke daging ikan yang sudah mateng. Ikan yang sudah matang tinggal kita tabur dengan irisan bumbu rempahnya nih lur. Gak lupa panaskan minyak goreng bersama bawang putih untuk menambah aroma harum pada masakan. Tinggal campur ke ikannya aja nih lur. Beginilah enaknya memasak ikan laut segar lur. Gak perlu ribet-ribet karena cita rasa dagingnya yang sudah gurih, manis, dan gak amis. Ini dia ikan kukus bumbu rempah segar ala si gundul dari Pulau Cipir lur. Walau pulau kecil tapi tenang lur. Ada warung-warung kecil menjual makanan yang dikelola oleh warga kok. Jadi kalau kalian gak mau repot bisa langsung jajan juga sih. Sepada, Besti aku mesen dong. Jelas dong nasi goreng, sama gorengan enak kali ya pakai telur ya. Siap, oke. GPL ya, nggak pakai lada. Hey, begini dong Dul. Kalau makan di pulau tuh ini nih nasi goreng, gorengan. Udah nggak usah repot-repot kayak gitu. Hah, elah. Sabar. Sini, coba. Coba tengok. Kerapu gitu loh. Oh, iya. Wah. Ikan sembilang bakar. Tuh kan, gak bakal ada yang gak kepingin buat nyobain masakanku. Kalau di pantai, yo jelas lah makanannya ikan laut. Masa yo jauh-jauh kesini cuma makan nasi goreng. Nikmat mana lagi lur, memakan ikan kerapu di tepi pantai gini rasanya beda banget. Angin sepoi-sepoi, suara debur ombak, terus mulut dijamu daging kerapu yang putih lembut gurih. Beh, nikmat tiada tara lur. Ikan kerapu ini memang jadi primadona di lautan. Dagingnya tebel, teksturnya empuk, dan rasa umaminya kuat banget. Makanya banyak restoran mewah jadiin ikan ini menu andalan. Ditambah ikan sembilang dan telurnya ini, weh, tambah mantep lur. Gimana Sastra? Nyesel kan gak ikut aku mancing? Kakak, Apa? makan dulu yuk. Ntar kita tinggal kapal. Dul, kita lagi healing, lagi liburan. Tuh jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Enjoy your holiday, santai aja kali. Ah, nih kayak gue makannya kayak suan pertama buat kalian. Kalau nanti tinggal kapal gimana? Udah, kita mah yang namanya liburan sekali-sekali kita kayak gini. Ah. Perut sudah kenyang dan tandanya aku siap lanjut berlayar lagi ke pulau lain yo lur. Dan tibalah di pulau kedua dari dengan kapal lintas wisata ini lur, yaitu Pulau Onrus. Masih tersimpan misteri yang menarik lur. Di pulau yang kecil ini ada juga ruangan bawah tanah yang katanya untuk menampung air. Banyak dongeng terowongan bawah laut yang konon menghubungkan ke pulau lain tanpa orang tahu sepenuhnya. Yang paling asik, sekarang pulau ini menjadi eduwisata sejarah. Kita bisa jalan-jalan, foto-foto dengan cerita dari pemandunya langsung. Masuknya terjangkau banget, cuma Rp15.000 per orang. Dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta, pulau ini sudah resmi jadi taman arkeologi dan museum terbuka loh.
Nul, ada di Jakarta. Iya, Beh.